apa saja yang kita butuhkan untuk memproduksi suatu benda. Nah, kebutuhan produksi suatu benda itu biaya produksi ada 3. Jadi kita akan buat dulu direct material, bahan baku, direct labor. Nanti kita buat anggaran tenaga kerja, kemudian biaya produksi yang terakhir yaitu overhead. Jadi untuk memulai anggaran produksi, kita membutuhkan bahan baku. Nah, anggaran bahan baku seperti ini. Anggaran bahan baku kita pecah menjadi 2 anggaran. Yang pertama, anggaran pembelian bahan baku, berapa bahan baku yang harus dibeli. Nanti akan lagi ada 1 anggaran pemakaian bahan baku, berarti berapa bahan baku yang harus digunakan. Kita mulai dari pembelian bahan baku dulu. PT Berkat tadi sudah punya anggaran produksi yang kita buat di schedule kedua. Tambahan informasinya yang digunakan untuk keterangan bahan baku adalah 1 unit produk memerlukan 3 kg bahan baku langsung. Kalau di sini misalnya kita mau produksi 1 unit roti. 1 unit roti kalau bahan baku tepungnya misalnya butuh 3 kilo. Nanti kalau lagi ngomong mentega bisa jadi bukan 3 kilo. Jadi kita harus pisahkan antara anggaran tepung terigu sendiri, anggaran bahan baku mentega sendiri, anggaran bahan baku telur sendiri. Di sini kebetulan bahan bakunya cuma 1 macam, diasumsikan begitu, dan 1 unit butuh 3 kg bahan baku tersebut. Kebijakan persediaan akhir ini beda. Kalau tadi yang 15%, itu kebijakan persediaan produk jadi. Kalau yang ini, kebijakan persediaan akhir bahan baku. 20% dari kebutuhan bahan baku di bulan berikutnya. Diketahui perkiraan pemakaian bahan baku April 39.000, harga beli per kilonya 2.000, 2.100, dan 2.200 per kilogram. Metodenya pakai first in first out, mari kita buat anggaran pembeliannya. Ikuti perlahan-lahan ya. Pertama kali, siapkan unit yang diproduksi. Tahu dari mana unit yang diproduksi 9650, 11150, dan 12075? Tentunya dari schedule yang kedua tadi, anggaran produksi. Jadi sekali lagi ya, kalau kalian nggak punya anggaran produksi, hasilnya yang paling bawah ini, nah maka kalian nggak bisa mengawali untuk kerja anggaran yang berikutnya. Jadi 9650, 11150, 12075-nya itu berasal dari anggaran produksi. Kemudian kita kalikan 3, karena tadi katanya 1 unit butuh 3 kg bahan baku. Ketemulah 28, 33, dan 36. Masukkan ke sini, 28, 33, dan 36. Masih mirip seperti anggaran produksi tadi, rumusnya ditambah persediaan akhir, dikurangi persediaan awal yang sudah kita miliki. Untuk berjaga-jaga, bahan baku yang digunakan kan 28950. Belinya jangan ngepres pas 28950 juga. Kita jaga-jaga. Bahan bakunya dilebihkan 20% dari kebutuhan bulan berikutnya. Jadi ketika Januari, akhirnya Januari itu 20% kali 33450-nya Februari. Nanti waktu Februari, lebihkan 20% dari 36225-nya Maret. Setelah ditambah dengan jaga-jaga persediaan akhir yang kita inginkan, kurangi dengan persediaan awal yang sudah kita miliki. Menjawab pertanyaannya Keisha Daniela yang tadi. Keisha, di sini kan nggak tersedia. Berapa saldo bahan baku awal bulan Januari? Kalau di soal nggak ada, berarti kan ini nggak mungkin diisi 0 ya. Karena kita pasti punya persediaan awal, sisanya bulan yang lalunya. Nah, kalau di soal ada, pakai angka di soal. Tapi kalau nggak ada, kita logika. Yang tadi itu logikanya. Kalau kalian mau cari persediaan akhir, 20%-nya kali bulan berikutnya. Kalau kalian mau cari persediaan awal, 20% itu kalikan bulan tersebut. Jadi ya, 7245 itu pasti 20% kali 12075. 6690 awalnya Februari, itu pasti 20% kali Februari, 11150. Sorry. Ulang. Persediaan awalnya Maret 7245, itu pasti 20% dari 36225. Dikali 3 dulu ya. Kemudian, persediaan awalnya Februari yang 6690 itu pasti 20% dari 33450.
Yang Januari 5790 itu pasti 20% kali 28950. Kenapa demikian? Karena awalnya Maret pasti sama dengan akhirnya Februari. Akhirnya Februari pasti 20%-nya Maret gitu loh. Sehingga ini tuh dengan kata lain 7245, ya itu pasti 20%-nya Maret itu sendiri. Bahan baku yang akan digunakan 28 ditambah persediaan akhir 6 kurangi persediaan awal 5 ketemu 29. Lakukan begitu ya sampai 3 bulan. Triwulannya sama. Jumlah unit yang diproduksi kalian jumlahkan ke samping nggak masalah. Kalikan 3, 32 kali 3 jadi 98. Tapi ingat, yang akhir jangan dijumlah semua ya. Akhir triwulan tersebut ya berarti akhir Maret. Awal triwulan tersebut ya berarti awal Januari. Nanti secara vertikal dan horizontal kalian harus menemukan totalnya sama. 3 bulan ini 10635 untuk bahan baku yang harus dibeli. Ada pertanyaan?